Assalamualaikum, halo sobat, balik lagi di TV Tubo Channel bersama saya Hedi G. Ya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan juga dimudahkan untuk rezekinya. Oke, langsung saja pada kesempatan video kali ini, channel ini akan membagikan satu Google Kamera terupdate lagi tentunya buat teman-teman semua. Ini yang kita akan bahas dari developer Parrot ya, yang dimana Gcam-nya terkenal dengan kestabilannya dan banyak digemari oleh para pencinta Gcam tentunya. Ini adalah versi kelanjutan dari yang kemarin saya sempat bahas, yaitu P2. Sekarang sudah rilis yang versi P1.1 yang terbaru saat ini. Nanti kita akan melakukan review, tester, dan melihat hasil performanya sama-sama. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, alangkah baiknya teman-teman agar mendukung channel ini dulu dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga mengaktifkan notifikasi loncengnya ya teman-teman. Oke, kalau sudah kalian aktifkan, sekarang kita akan melanjutkan pada pembahasan Google Kamera Android-nya ya teman-teman. Ini dia untuk info dari Google Kameranya. Ini menggunakan Pixel 73020, pengembangnya Parrot. Ini adalah versi 1.1 ya, di infonya tidak dikasih, tapi di bahan APK nya nanti saya akan tunjukkan ya untuk versinya. Nah, untuk info lebih jelas dari Gcam Parrot yang terupdate kali ini, teman-teman bisa baca-baca untuk lebih jelasnya ya di deskripsi video ini saya sudah sertakan. Oke, untuk Gcam nya saya mentesternya menggunakan Realme XT ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman ingin menikmati Gcam ini tentunya harus berandroidkan 9 ke atas dan teraktifkan kamera 2 API agar Gcam-nya bisa berjalan dengan baik. Ini dia untuk tampilan berandanya yang sebelumnya saya sudah install ya teman-teman. Untuk fiturnya lengkap ya. Di mode malamnya juga tentunya sudah support untuk mode astro fotografi on. Oke, sebelum kita mentester di setiap bagian fiturnya, di sini saya akan memperlihatkan step by step penginstalan dari awal ya untuk Gcam Parrot yang terbaru saat ini yang kita bahas. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah menginstal untuk Gcam-nya, saya akan hapus dulu. Tapi apabila teman-teman sudah mempunyai Gcam Parrot versi sebelumnya atau P2, bisa menghapus dulu untuk data cache dan data penyimpanan untuk Gcam lamanya, baru di uninstall ya. Oke. Saya hapus dulu untuk Gcam-nya di info aplikasi ya, aplikasi yang terinstall lah ini dia. Kalian bisa hapus dulu untuk penyimpanan datanya ya, data cache, lalu hapus data untuk Gcam versi lamanya. Kalau sudah, langsung kalian bisa uninstall atau hapus ya secara permanen. Oke, seperti ini. Ini bertujuan agar Gcam yang kalian akan install bisa berjalan dengan maksimal ya teman-teman. Jadi datanya tidak terbentur. Oke, kalau sudah di uninstall, pastikan teman-teman untuk installnya sudah mendownload bahan APK-nya ya, yang saya sudah sediakan di deskripsi untuk linknya. Namanya MGC 73020 Parrot 043 P1.1. Disknya 49 MB ya teman-teman, hampir 50 MB. Untuk menginstalnya seperti biasa, kalian tinggal klik untuk bahan APK-nya, notif, lalu klik install, tunggu sampai proses penginstalannya selesai ya teman-teman. Untuk info saja, apabila teman-teman tidak mau menghapus Gcam lamanya, kalian bisa menggunakan clone APK ya, bisa lihat caranya di e-card atau di deskripsi saya sudah sediakan. Oke, kita izinkan semua. Nah, sekarang halaman berandanya sudah muncul dan layar bidiknya sudah tampil ya teman-teman. Ini berarti Gcam-nya sudah bisa digunakan. Untuk opsinya ada pengaturan flash ya teman-teman. Oke, saya perjelas dulu. Oke, cukup. Dan ada pengaturan HDR plus, saldo putih otomatis atau auto white balance, motion, dan ratio. Oke, selanjutnya saya akan perlihatkan untuk di bagian settingnya, kita lihat sama-sama ya. Oke, di bagian setting untuk perlu akses jangan ganggu, teman-teman bisa buka ya. Lalu aktifkan Gcam yang kalian gunakan atau Gcam Parrotnya. Oke, yang ini ya. Saya aktifkan seperti itu ya teman-teman untuk mengaktifkannya. Ini bertujuan agar saat
kita merecord video tidak ada gangguan ya saat ada notifikasi. Selanjutnya untuk di pengaturan lanjutan, teman-teman bisa buka juga ya, bisa kalian atur di sini. Ada banyak pengaturan. Saya perjelas dulu. Oke, cukup. Ada pengaturan HDR plus dilanjutkan, keseimbangan putih, ada max exposure otomatis ya, dan astrofotografi. Yang di bawah ini adalah pengaturan literature ya, atau pengaturan perpustakaan, bisa diaktifkan. Di sini nanti teman-teman bisa mengatur untuk ketajamannya, pengurangan noise warna, pengurangan kebisingan luminance, dan kejenuhan DHS. Dan di bawah adalah batas ISO ya teman-teman, bisa kalian atur sendiri ya sampai hasil gambarnya lebih maksimal. Oke, untuk videonya tentunya sudah support 4K ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri. Untuk stabilan juga bisa diaktifkan. Nah, untuk update kali ini ternyata tidak ada pengaturan config ya teman-teman. Saya sudah cek di pengaturan di settingnya, tidak tahu kenapa bisa dihilangkan. Oke, selanjutnya kita langsung tester aja ya di setiap bagian fiturnya di Gcam Parrot yang terbaru saat ini. Kita bahas versi 1.1 ya teman-teman. Saya atur dulu ya, tampaknya kurang terang, saya fokuskan dulu untuk kameranya. Oke, cukup. Next kita langsung tester aja ya. Ini outdoor ya, saya tester di bagian kamera. Ini dia untuk hasilnya. Selanjutnya di bagian kamera lagi, hasilnya juga bagus ya teman-teman, berjalan dengan baik di bagian kamera. Ini mode portrait juga mantap hasilnya. Ini bagian kamera lagi ya teman-teman. Oke, hasilnya juga mantap. Sekarang di mode night shake tanpa astrofotografi. Ini dia hasilnya juga mantul ya, tidak minim noise ya teman-teman, bisa kalian lihat sini noise-nya. Selanjutnya ini dengan menggunakan astrofotografi on ya teman-teman. Oke, untuk waktunya di mode astrofotografi ini untuk pengaturan defaultnya 5 menit lebih ya teman, untuk penangkapan cahaya, penyempurnaan gambar, dan hasil lebih baiknya. Video ini saya percepat ya. Oke, kita tunggu aja. Dan ini dia untuk hasilnya ya teman-teman, mantap sekali. Dan sebelumnya saya sudah mengambilnya saat cuaca sedang bagus-bagusnya, tapi saat merecordnya tidak tersimpan ya teman-teman untuk screen record videonya. Lanjut, ini bagian kamera depan. Kamera depan berjalan dengan baik, stabil. Lanjut sekarang di bagian video. Oke, untuk video pastinya sudah support 4K ya teman-teman. Video berjalan dengan baik, stabil. Lanjut di bagian yang lainnya, yaitu pertama panorama. Kita langsung tester. Panorama berjalan dengan baik. Lanjut di photosphere sekarang, kita langsung tester. Kita tangkap untuk lingkarannya. Oke, cukup. Kita langsung checklist ya. Dan photosphere berjalan dengan baik dan stabil. Lanjut sekarang di slow motion atau gerak lambat. Cukup. Oke, gerak lambat juga aman. Selanjutnya di bagian yang terakhir yaitu time lapse, kita langsung tester aja. Oke, ini dia untuk hasilnya di bagian time lapse. Jadi semua fiturnya untuk di RamXT semuanya berjalan dengan baik dan stabil ya teman-teman. Oke, untuk info saja, jadi pengguna device Xiaomi Note 5 Pro yang berandroid Gen 9 tentunya untuk Gcam ini bisa diinstal ya dan berjalan dengan baik. Oke, ini dia untuk handphonenya yang saya sudah install untuk Gcam Parrot yang terbaru saat ini kita tester. Saya perlihatkan untuk infonya biar lebih jelas ya teman-teman. Ini dia untuk Gcamnya saya sudah install. Jadi di setiap fiturnya tuh saya sudah tester, semuanya hampir berjalan dengan baik dan stabil ya teman-teman. Itu aja ya. Untuk kamera depannya juga support, aman. Tapi balik lagi ya teman-teman, karena di sini Xiaomi Note 5 Pro saya itu menggunakan custom ROM Superior OS ya yang berandroid Gen 9. Hasilnya seperti ini, stabil. Tidak tahu kalau di custom ROM lain dan ROM UI, teman-teman bisa coba sendiri ya. Semoga stabil seperti di dalam video ini. Oke,
Itu dia untuk hasil performa dari Gcam Parrot yang kita bahas kali ini. Jadi Gcamnya sangat recommended untuk digunakan ya, selain stabil hasilnya juga mantul. Nah, untuk di pengguna handphone lain teman-teman bisa coba sendiri ya, karena beda device, beda ROM, beda spek, beda lensa, tentunya beda kestabilan dan performa untuk Gcam Parrot yang terbaru saat ini. Oke, tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa ya teman-teman di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.